Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput realisasi belanja. Setelah kita membuat RKS atau rencana pendapatan dan belanja, maka kita sekarang adalah melakukan input belanjanya, realisasi belanjanya. Baik, langsung masuk ke halaman Edibos. Untuk melakukan input realisasi belanja, kita masuk ke menu penata usahaan, kemudian ke sub menu belanja. Kemudian kita pilih filter berdasarkan sumber dana, jenis kas, kemudian tanggal, rank tanggal untuk menampilkan data yang kita inginkan, kemudian nama sekolah berdasarkan kecamatan. Nah, untuk melakukan input belanja ini kita bisa memilih apakah pembayarannya secara tunai atau non tunai. Jika pembayarannya secara transfer melalui bank, maka kita pilih jenis kasnya adalah bank. Jika kita melakukan pembayaran secara non tunai, maka kita pilih jenis kasnya adalah tunai. Untuk contoh, nanti kita akan menginput realisasi belanja yang jenis pembayarannya adalah secara tunai. Oke, sebelum melakukan input belanja, kita bisa memastikan keadaan kasnya terlebih dahulu, apakah nanti kasnya mencukupi atau tidak. Misalkan kita akan melakukan input belanja tunai, maka yang kita lihat adalah keadaan kas di tunainya. Namun di sini ada dua tabel. Yang pertama adalah tabel keadaan kas secara keseluruhan, yaitu semua yang kita input, penerimaan maupun pengeluaran. Jadi tidak melihat sampai dengan tanggal berapa atau tanggal berapanya. Ini adalah secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan dari penerimaan dan pengeluaran yang kita input, keadaan kas di bank ini untuk contoh sekolah yang saya pakai, kas di banknya adalah 300 juta, kemudian kas di tunainya adalah 200 juta. Namun apabila kita cek keadaan kasnya berdasarkan tanggal yang kita pilih, di sini tanggal yang tampil adalah berdasarkan tanggal akhir yang kita pilih. Contoh, misalkan kita ingin melakukan cek saldo atau keadaan kas, misalkan kita ingin mengecek keadaan kas bulan April, misalkan kita ingin menginput belanja yang kwitansinya adalah atau lunas dibayarnya adalah bulan April, kemudian tanggal 23 misalkan, maka di sini akan berubah ya. Kalau secara keseluruhan kas di tunai adalah 216 juta, tetapi jika keadaan kas sesuai dengan tanggal yang kita pilih, misalkan di sini adalah tanggal 23 April, maka keadaan kasnya adalah 157 juta. Nah, ini akan berbeda. Bisa jadi input belanja yang kita lakukan tidak mencukupi saldo kasnya. Misalkan kita membayar tunai di tanggal yang kita inginkan, namun sistem menolak dengan peringatan bahwa saldo kasnya tidak mencukupi. Nah, itu bisa saja kita cek tanggalnya, tanggal berapa, kita cek tanggalnya, keadaan kasnya mencukupi atau tidak. Baik, kita akan di sini sudah ada contoh yang sudah diinput, tapi kita akan mencoba untuk menginput belanja modal agar penjelasannya lebih lengkap. Oke, yang pertama saya akan mencoba menginput belanja modal. Untuk menambah data realisasi belanja, kita klik tombol tambah, kemudian kita pilih jenis anggarannya, misalkan laptop. Coba ada laptop tidak? Oh, ada laptop nih. Kita pilih pengadaan laptop, kemudian tanggalnya kita biarkan tanggal yang sudah tertera, kemudian uraiannya dibayar tunai, misalkan belanja modal laptop pada toko komputer Al-Ikhlas, misalkan pada tanggal misalkan
contoh. Kemudian kita klik simpan. Nomor BKU dan nomor bukti sudah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah otomatis yang diberikan oleh sistem, namun kita bisa mengubahnya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Oke. Baik, di sini kita lihat ya, tanggal 26 Juni ya, coba cek. Baik, tadi saya sudah menambahkan data, namun saya cari-cari datanya tidak ada. Ternyata tadi saya menginput datanya adalah tanggal 24 bulan Juni. Nah, di sini ya filter yang saya pilih adalah tanggal 23 bulan April, makanya tidak tampil datanya. Makanya saya balikkan lagi. Saya kembalikan ke tanggal sekarang, itu tanggal 24. Kita cek apakah datanya sudah masuk. Ya, di sini ada pembelian laptop sudah muncul. Kemudian kita klik tombol pilih, kemudian kita pilih rincian karena kita akan menambahkan rincian barangnya. Kemudian sudah tampil, kita klik tombol tambah untuk menambahkan nama barangnya. Nah, di sini kita pilih laptop yang atas misalkan. Nah, ini kebetulan contohnya salah ya, karena di sini adalah personal komputer, namun keterangan barangnya adalah laptop. Nanti ini akan saya perbaiki, akan saya ingatkan kepada yang bersangkutan. Ya, ini saya anggap contoh yang benar saja. Kita pilih, kemudian klik tombol simpan. Ya, akan muncul nama barangnya. Kemudian di sini akan muncul sisanya nih. Sisanya 1 yang bisa kita belanjakan. Oke, karena masih ada sisa, berarti kita masih bisa melakukan atau menambahkan jumlah. Kita klik tombol pilih, kemudian kita pilih ubah. Oke, untuk belanja modal kita isi dulu volumenya ya. Kita volumenya kita isi 1 jumlah barang. Oke, kemudian dan di sini jumlah harga sudah otomatis muncul. Ini adalah jumlah harga satuan yang kita inputkan di RKS atau di anggaran. Ini kita bisa input dengan harga yang lebih kecil. Jika kita menginput dengan harga yang lebih besar, ini akan ditolak oleh sistem. Akan muncul peringatan bahwa harga satuan lebih atau melebihi anggaran. Oke, kita anggap sama dulu. Kemudian, nah, untuk belanja modal, karena ini belanja modal, maka disarankan atau diwajibkan kita mengisi merek barangnya. Misalkan walaupun di sini di keterangan sudah muncul, tapi kita tambahkan, karena jika kita melaporkan ke bagian aset, maka merek barang ini akan berada di kolom tersendiri. Misalkan Acer tipe. Nah, tipe ini biasanya kalau Toshiba misalkan satelit gitu kan. Kalau Acer biasanya apa ya, biasanya apa tuh Acer, misalkan Acer Aspire ya, bukan aspirin ya, Aspire. Misalkan 1241. Nah, ukuran kita bisa strip saja ukuran, karena tidak dibutuhkan. Bahan juga bisa kita lewat. Spesifikasi ini
yang kita isi. Berarti untuk alat elektronik kita bisa isi merek barang, tipe, dan spesifikasi. Spesifikasi bisa prosesornya misalkan 2, Core i3 karena di judul Core i5. Kemudian Core i5 bisa kita tambahkan HDD SSD, misalkan SSD 12256 misalkan 256 GB. Bisa kita tambahkan VGA nya misalkan Nvidia, bla 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 dan seterusnya. Bisa juga ukuran monitornya misalkan 14 in. Nah, ini contoh. Baik, saya ingatkan kembali, ini untuk belanja modal. Contoh untuk peralatan komputer atau elektronik wajib diisikan merek barang kalau ada, ya. Untuk laptop pasti ada merek barangnya. Kemudian tipe barang, kalau ada kita cantumkan wajib, ya, karena di sini laptop pasti ada nih tipenya biasanya. Ya, banyak yang bingung nih tipe barang dan spesifikasi, ya ini bedanya. Contoh misalkan motor, mohon maaf menyebutkan merek Yamaha misalkan. Kemudian tipenya, misalkan tipenya ada Jupiter MX misalkan. Kemudian spesifikasinya itu mesinnya misalkan 135 cc. Nah, ini membedakan. Jadi merek barang, tipe barang, kemudian spesifikasi. Kalau sudah, kita klik tombol simpannya. Ya, sudah berhasil kita tambahkan. Ini adalah contoh untuk yang belanja modal pengadaan laptop. Oke, kemudian kita back lagi. Kita akan mencoba untuk menambahkan belanja pegawai. Oke, belanja pegawai. Kita coba lihat di sini, sampai bulan Maret. Kita lihat apakah bulan Maret masih ada. Oke, kita coba menambahkan belanja pegawai bulan April saja, bulan April. Baik, kita tambah izin belanja, kemudian anggarannya di sini bulan April sampai dengan Juni. Kita pilih nih. Ya, kebetulan sekolah yang saya pinjam buat contoh untuk penganggaran belanja pegawainya per triwulan, tidak apa-apa. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di sekolah. Oke, karena kita ingin menginput bulan April untuk contoh, maka kita pilihnya adalah yang nomor 2. Pembayaran guru tidak tetap GTT bulan April sampai dengan Juni. Kita klik. Ya, uraian kita ketikkan dibayar honorarium bulan April GTT. Kita klik tombol simpan. Saya ingatkan lagi, nomor bukti dan nomor BKU silahkan disesuaikan dengan kebutuhan atau kebiasaan dari Bapak Ibu. Kemudian kita klik tombol simpan. Kita tunggu datanya tampil. Ya, di sini sudah tampil. Kita tambahkan uraiannya dengan cara memilih tombol pilih, kemudian rincian. Kita klik tombol tambahnya. Nah, ini ya, silakan bisa diinput sekaligus semua. Ya, kita bisa mengganti jumlah data yang ditampilkan. Kalau sudah, kita bisa klik semuanya. Kemudian kita bisa klik tombol simpan. Ya, datanya sudah tampil. Karena di sini adalah April sampai dengan Mei atau Juni, berarti kita ya di sini berarti April dengan Juni, nanti berarti misalkan ini adalah bulan April.
Kata satuannya tidak jelas karena harga satunya 35.000, kemungkinan jam, dan ini juga bisa jadi triwulan, berarti ini di 78 dibagi 4 kemungkinan, dibagi 3, 78 dibagi 3 ya 26 jam. Ini berarti per bulannya adalah 26 jam, berarti pilih ya, karena ini untuk contoh adalah guru SMP, dan yang saya jadikan contoh ini adalah menggunakan satuannya adalah jam ya. Jamnya per bulannya saya lihat tadi 26 jam. Misalkan kita akan membayar 26 jam, kemudian kita klik tombol simpan ya. Sudah tampil di sini, berarti jumlah harganya adalah 910 untuk 1 bulan. Kemudian setelah diisi jumlah volume, maka sisa volumenya akan berkurang. Oke, jadi volume adalah biasanya tergantung barangnya ya. Kalau misalkan ATK kertas, berarti di sini yang tampil adalah langsung jumlah barang. Namun biasanya untuk pembayaran seperti gaji guru, honor, kemudian uang lembur, biasanya ya menggunakan per jam. Misalkan 5 hari kali 3 jam, atau 3 bulan kali 3 jam kali 3 orang. Nah, ini harus disesuaikan pembayarannya. Oke. Jadi nanti yang kita isi di sini adalah bergantung apa yang sudah kita input pada RKS-nya. Jangan sampai kita salah memasukkan angka. Oke, kita akan mencoba contoh memasukkan jumlah harga satuan yang melebihi dari anggaran. Contoh di sini adalah harga satuan yang di RKS adalah 35.000. Kita akan coba menginputnya lebih dari 35.000. Misalkan di sini kita akan tambahkan Rp1 saja di belakangnya. Ya, maka akan muncul peringatan bahwa harga satuannya melebihi dari anggaran. Ya, begitu juga jumlah volumenya apabila kita melakukan input melebihi volume. Misalkan di sini volumenya ada 48, sisanya tetapi kita masukkan 49, maka juga akan ditolak dengan peringatan bahwa volume melebihi anggaran. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kontrol ini kita tidak bisa atau tidak akan melakukan pembelanjaan melebihi dari yang dianggarkan atau direncanakan, yang biasa kita sebut dengan RKS. Baik Bapak Ibu, demikian saja penjelasan. Fokus dari materi kali ini adalah bahwa untuk belanja modal Bapak Ibu wajib mengisi merek barang, kemudian tipe barangnya, kemudian spesifikasi barang. Begitu juga apabila kita memasukkan belanja modal yang berjenis buku ya, maka nanti akan diminta adalah nama pengarangnya atau nama penulisnya. Oke. Jadi untuk belanja modal kriteria tersebut wajib kita isi. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya untuk materi input realisasi belanja. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas atau menjelaskan cara input pajak, baik itu pajak setor pajak pungut maupun pajak setor. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.